Sementara itu dalam kunjungannya ke Ibu Kota Nusantara hari ini, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jokowi menyebut kehadiran Kang Emil untuk memberikan masukan terkait arsitektur bangunan di IKN. Ridwan Kamil nampak semobil dengan Presiden Jokowi dan terlihat mendampingi Presiden di sejumlah agenda. Presiden Jokowi mengaku mendapat banyak masukan dari Ridwan Kamil dalam kapasitasnya sebagai arsitek terkait pembangunan ibu kota Nusantara. Menurut Presiden, Kang Emil adalah arsitek yang menghasilkan desain-desain terbaik. Pak RK itu adalah arsitek ternama yang memiliki desain-desain yang baik, yang kita tahu desainnya misalnya kayak masjid di Jawa Barat, masjid yang saya tahu di Padang, dan bangunan-bangunan monumental lainnya. Saya kira kami hanya ingin mengajak untuk mengkoreksi kalau ada hal yang kurang baik terutama yang berkaitan dengan arsitektur di Ibu Kota Nusantara itu. Sebelumnya, bakal Capres Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik sejumlah tokoh dalam struktur TPN Ganjar Mahfud. Di antaranya ada nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan dua tokoh tersebut, Ganjar meyakini keduanya cocok jika bergabung dengan dirinya dan Mahfud. Setelah Mbak Yeni, apakah ada kemungkinan narik Mbak Khofifah juga? Iya sih. Singkat banget ya. Udah ada komunikasi belum, Mas? Udah ada komunikasi mungkin? Saya komunikasi terus-menerus setiap saya ke Jawa Timur. Teman-teman dari Jawa Timur nih. Mbak Khofifah saya di sini, ya mudah-mudahan sukses gitu. Karena saya sangat baik sama beliau. Kang Emil juga kepingin mau kita tarik semuanya. Tapi kan ngajak kawan-kawan ini juga harus butuh kelegaan hati, kesamaan batin gitu ya, agar kita bisa kompak. Aku yakin paling cocok ya dengan Ganjar Mahfud kawan-kawan ini. Ya, sejumlah nama kian digadang-gadang untuk mengisi struktur tim ses di tiga kubu Capres-Cawapres, termasuk nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diyakini bisa mengamankan suara di Jawa Barat. Kita akan bahas bersama Kunto Adi Wibowo, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Mbak Nitya. Mas Kunto, kalau kita lihat ini ya, hari ini Presiden Jokowi ajak Kang Emil melihat IKN. Memang sih kapasitasnya katanya sebagai arsitek, tapi kan beberapa hari sebelumnya Mas Ganjar baru bilang kalau pingin sekali nih kayaknya cocoknya sama TPN. Ini memang kebetulan punya agenda atau bagaimana kita bisa melihat dua hal ini? Ya, kalau mengkoreksi desain sebagai arsitek kan tinggal dikirim blueprintnya aja kan, Mbak. Sebenarnya nggak perlu ngajak sampai IKN gitu kan. Nggak perlu ngajak sampai IKN ya? Iya. Nah, kecuali teknik sipil yang mungkin harus menguji kekuatan konstruksi. Tapi kan sebagai arsitek kan tinggal lihat aja desainnya selesai. Kalaupun mempercantik juga bisa lihat dari desain. Jadi kalau menurut saya tentu sangat sangat sah ketika publik itu kemudian menilai bahwa ada agenda lain nih di balik Pak Jokowi mengajak Pak RK gitu kan. Ini Pak Jokowi ini kan terkenal dengan bisa membujuk orang gitu, Mbak. Ya kan. Pak Prabowo aja yang tadinya berhadapan-hadapan di Pilpres, 2 kali Pilpres itu bisa terbujuk masuk ke barisannya Pak Jokowi gitu kan. Dan Pak Jokowi kan sekarang juga dikenal sebagai bukan dikenal ya, dipercaya oleh banyak orang sebagai kingmaker gitu kan. Apalagi kemarin kan berhasil menggolkan putranya gitu, Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo gitu kan. Itu kan satu prestasi yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya tentu walaupun ini dibilang nggak ada urusannya sama Pilpres gitu kan, tapi ya sangat sangat sukar untuk dipercaya bahwa ini nggak ada hubungannya sama sekali sama Pilpres gitu, Mbak.
Iya, jadi justru malah kemungkinan besar ada obrolan, kan kalau Pak Jokowi bilang Kang Emil ini pintar mendesain, desain-desain terbaik gitu. Jangan-jangan memang ada desain-desain lain juga nih kalau ngomongin soal strategi. Anda melihat ini sebagai bentuk pernyataan terbuka begitu setelah Pak Ganjar secara terang-terangan menyebut bahwa kami ingin Khofifah, kami ingin Ridwan Kamil untuk bergabung dengan TPN? Ya, ya. Menurut saya ya Pak Jokowi ingin menyampaikan pesan nggak usah terlalu berharap Ridwan Kamil ke sana gitu. Karena menurut saya ada beberapa alasan sih Mbak. Yang pertama kan Ridwan Kamil juga pasti kecewa kemarin kan ngebut banget jadi cawapresnya Mas Ganjar kan. Tapi kemudian yang terpilih justru Pak Mahfud. Kekecewaan ini tentu akan jadi satu tembok untuk kemudian bisa mengajak Pak Ridwan Kamil bergabung ke TPN Pak Ganjar Mahfud gitu. Yang pertama, yang kedua sekarang statusnya Pak Ridwan Kamil itu kan wakil ketua umum Golkar, yang partai itu ada di koalisi Indonesia Maju, koalisinya Pak Prabowo Gibran. Tentu akan sangat susah gitu kan, apalagi ini kan terhitung rumah barunya Ridwan Kamil, jangan sampai Ridwan Kamil baru menempati rumah barunya beberapa bulan udah keusir lagi kan, nggak lucu gitu. Dan yang ketiga ya itu tadi pengaruh dari Pak Jokowi gitu, tentu akan sangat menentukan. Saya nggak tahu apakah ada ya tadi mungkin Pak Ridwan Kamil percaya Pak Jokowi bisa mendorong karir politiknya nanti ke depannya sehingga ya tentu sangat susah untuk ditolak itu Mbak. Jadi nampaknya kalau menurut Anda ini Kang Emil akan memilih yang bisa memberikan jaminan karir politik dan juga sewajarnya karena ya Golkar memang mendukung Prabowo Gibran begitu ya? Betul, betul Mbak. Jadi tidak mengejutkan kalau besok nama Kang Emil itu ada di tim pemenangannya Pak Prabowo Gibran gitu. Oke, selain Jawa Timur kan Jawa Barat memang diperhitungkan ya bagi para pasangan calon. Anda melihat inikah yang dilakukan oleh Ganjar, inikah yang dilakukan oleh masing-masing tim ses dari pasangan calon untuk meraup suara sebanyak-banyaknya di Jawa Barat? Iya Mbak, jadi Jawa Barat itu jumlah pemilihnya terbanyak se-Indonesia, itu nomor satu. Tentu sangat menggiurkan untuk bisa mendapatkan suara yang besar dari Jawa Barat. Lalu kemudian sejarahnya di pileg 3 pileg terakhir itu nggak ada partai yang 2 kali menang di Jawa Barat, selalu berganti gitu kan. Jadi ini bisa dilihat Jawa Barat memang battleground gitu kan. Siapa yang bisa menguasai Jawa Barat mungkin akan mendapatkan keuntungan banyak di elektabilitas gitu. Kalau sepenting itu, maaf saya potong Mas Kunto, kalau sepenting itu artinya sosok Kang Emil ini akan signifikan untuk mengamankan lumbung suara masing-masing paslon di Jawa Barat? Iya, kan ini seakan-akan mereka yang pernah menang di pertarungan politik di provinsi itu juga akan membawa suaranya ke pasangan calon yang dia dukung, kan gitu Mbak. Asumsinya begitu. Tapi kan belum tentu gitu. Keuntungan dari Pak Ridwan Kamil selain Jawa Barat menurut saya, karena Pak Ridwan Kamil ini yang paling canggih, paling savvy gitu kan, memanfaatkan media sosial sebagai politisi sehingga anak-anak muda yang sekarang juga adalah pemilih terbesar di Indonesia itu juga sangat itulah yang diincar ya. Baik. Betul. Terima kasih Mas Kunto sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kunto Adi Wibowo, pengamat politik Unpad. Selamat malam Mas Kunto.